RRI memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Baik, kelas sudah dibuka. Kita sudah di kelasnya On Air RRI Mataram ya, belajar di RRI. Dan pagi hari ini langsung saja Dini sudah terhubung dengan Bu Guru Putri Sofia Nurkatika SPD. Halo, selamat pagi Bu Guru. Halo, selamat pagi Mbak Dini. Halo, gimana kabarnya Bu Guru pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Dini apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu senantiasa dijaga kesehatannya ya Bu Guru ya. Langsung saja ya untuk pelajaran atau materi pelajaran untuk edisi pagi hari ini, yaitu geografi dan bahasannya mengenai dinamika hidrosfer. Seperti apa sih dinamika hidrosfer itu Bu Guru? Langsung saja silakan Ibu Guru untuk menjelaskan di sesi pertama. Oke, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak dan para pendengar setia kelas on air RRI Pro 2. Perkenalkan, nama Ibu Putri Sofia Nurkatika. Kalian bisa panggil Ibu Puput. Ibu ini guru geografi di SMA 3 Mataram. Kalian gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya dan tetap di rumah aja. Oke, Ibu akan langsung ke materi kita ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang hidrosfer. Nah, kalau misalnya kalian dengar kata hidrosfer, itu apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin kalian akan kepikiran sungai, atau danau, atau air, dan sebagainya. Nah, ya, hidrosfer itu berasal dari kata hidro atau air dan sfer atau lapisan. Jadi, hidrosfer itu adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik itu berbentuk cair, padat, maupun gas. Jadi, hidrosfer itu pokoknya semua yang tentang air. Nah, ilmu yang mempelajari hidrosfer ini namanya adalah hidrologi. Jadi guys, di bumi kita ini 70%-nya itu adalah air. Dan air di bumi ini itu jumlahnya tetap dan bergerak dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut dengan siklus. Nah, siklus ini dinamakan siklus hidrologi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini ada 3. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga adalah siklus panjang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Siklus pendek. Siklus pendek itu adalah uap air laut yang mengalami kondensasi di atas laut, kemudian jatuh sebagai hujan dan kembali ke laut. Jadi kalau siklus pendek itu terjadinya hanya di laut aja. Kemudian yang kedua itu ada siklus sedang, yaitu uap air mengalami kondensasi membentuk awan, kemudian awan itu terbawa angin menuju daratan dan jatuh sebagai hujan, lalu meresap ke dalam tanah, sungai, serta danau, dan akhirnya kembali ke laut. Kemudian yang ketiga ada siklus panjang, yaitu uap air laut dibawa angin menuju daratan hingga ke pegunungan tinggi, kemudian dia menjadi kristal atau es, kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju, kemudian dia membentuk gletser, masuk ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Nah, itu adalah macam-macam siklus hidrologi. Nah, sekarang kalau kita udah tahu macam-macam siklus hidrologi, sekarang apa sih proses-proses yang ada pada siklus hidrologi itu? Nah, kita bahas ya sekarang proses-proses pada siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan, yaitu proses perubahan zat cair menjadi uap air. Yang kedua ada proses transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun atau stomata.
Kemudian yang ketiga ada evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada lagi kondensasi, yaitu proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air yang berkumpul menjadi awan. Kemudian ada proses sublimasi, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kemudian ada lagi proses presipitasi, yaitu proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, kalau proses presipitasi ini mencakup ada hujan air, hujan es, dan hujan salju. Jadi semua hujan itu masuknya ke presipitasi. Kemudian ada infiltrasi, yaitu peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Kemudian yang terakhir ada proses adveksi, yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik lain akibat adanya arus angin atau perbedaan tekanan udara. Nah, itu tadi proses siklus hidrologi. Nah, untuk hidrosfer ini nggak cuma siklus hidrologi aja, kita juga membahas tentang perairan darat. Nah, perairan darat, apa sih itu perairan darat? Perairan darat itu merupakan perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan darat dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan ini terdapat di permukaan bumi. Kalau air tanah itu terdapat di bawah permukaan bumi. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah air permukaan. Itu terdiri dari sungai, danau, dan rawa. Kita akan bahas satu-satu juga nih. Yang pertama kita bahas adalah sungai. Sungai adalah perairan yang airnya itu mengalir secara terus-menerus pada arah tertentu, berasal dari air tanah, air hujan, dan atau air permukaan yang akhirnya bermuara ke laut atau perairan terbuka yang luas. Nah, sungai ini juga dia pasti akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kalau kalian nih warga Mataram, mana sih nama sungai yang melintasi Mataram? Contohnya apa? Contohnya Sungai Jangko, itu di Mataram. Terus ada juga Sungai Mencerit, itu di Pringgasela. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis sungai. Jenis-jenis sungai itu ada macam-macam. Ada yang berdasarkan sumber air, berdasarkan arah aliran airnya, ada berdasarkan pola sungainya. Kita akan bahas yang pertama berdasarkan sumber air. Sungai berdasarkan sumber airnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sungai mata air. Nah, sungai mata air ini pasti sumbernya dari mata air. Biasanya sungai mata air ini ada di daerah yang alirannya ini masih tertutup vegetasi yang cukup lebat. Nah, kemudian yang kedua ada sungai hujan, yaitu sungai yang berasal dari air hujan. Jadi kalau misalnya nggak hujan ya sungainya kering, nggak ada air. Tapi kalau misalnya musim hujan itu sungainya alirannya deras. Kemudian yang ketiga ada sungai gletser, yaitu sungai yang airnya berasal dari pencairan es. Nah, oke, itu adalah sungai berdasarkan sumber air. Sekarang dilanjut ya, berdasarkan arah alirannya. Nah, kalau berdasarkan arah alirannya ini ada 4 macam nih. Yang pertama, sungai konsekuen. Nah, sungai konsekuen ini sungai yang alirannya ini searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Terus yang kedua ada sungai subsekuen. Nah, kalau sungai subsekuen ini sungai yang mengalir sejajar dengan arah pelapisan. Kemudian yang ketiga sungai subsekuen, yaitu sungai yang mengalir berlawan arah dengan kemiringan struktur batuan. Kemudian yang terakhir ada sungai resekuen, yaitu sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. Nah, itu adalah
jenis-jenis sungai berdasarkan arah alirannya. Terus ada lagi nih, sekarang kita akan bahas jenis-jenis sungai berdasarkan pola aliran sungai. Nah, kalau kalian lihat, sungai kan macam-macam tuh. Ada yang bentuknya siku-siku, ada yang bentuknya mirip daun, ada yang mirip akar. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pola dendritik, yaitu pola aliran sungai yang dia itu seperti cabang atau akar tanaman. Biasanya ini di daerah dataran rendah. Kemudian ada pola aliran rektangular. Nah, ini biasanya di daerah patahan. Polanya itu dia seperti memiliki sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga adalah trellis. Nah, ini pola alirannya berbentuk mirip sirip daun, biasanya di daerah lipatan. Terus ada lagi nih, pola radial sentripetal, yaitu pola yang memusat ke satu arah. Nah, ini biasanya kalau radial sentripetal ini biasanya dia di daerah cekungan. Kemudian ada radial sentrifugal, yaitu pola aliran sungai yang menyebar dari suatu puncak ke lereng. Nah, kalau radial sentrifugal ini biasanya di pegunungan. Jadi bedanya gini, kalau sentripetal itu dia di daerah cekungan. Kemudian kalau sentrifugal dia ada di pegunungan. Terus yang terakhir ada pola aliran anular, yaitu pola aliran sungai yang berbentuk melingkar. Biasanya ini di daerah dom atau daerah kubah. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis sungai. Terus sekarang kita belajar tentang manfaat sungai. Apa sih manfaat sungai? Yang pasti ya, sungai itu tidak boleh dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun limbah. Kenapa? Karena satu ya, membuat sungai tercemar. Kedua, bisa merusak ekosistem yang ada di dalam sungai. Yang ketiga, bisa bikin banjir. Dan yang jelas, kalau sungai itu kotor itu bisa bikin kumuh. Kenapa ibu bilang gini? Karena ibu itu masih sering melihat sungai-sungai yang ada di Lombok ini masih kotor, banyak sampah. Nah, ayo, siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Jangan ya, coba deh bayangin. Tapi nggak usah dibayangin sih, cukup kamu lihat kalau misalnya kamu habis hujan, misalnya Mataram hujan, terus kamu paginya ke Pantai Ampenan coba, atau di pantai-pantai Mataram yang dekat sungai. Pasti kamu di sana akan melihat banyak banget sampah, ya nggak? Nah, itu adalah sampah-sampah yang terbawa sungai. Jadi kalau misalnya kamu buang sampah di pinggir sungai atau di pinggir parit, kemudian ada hujan deras, nah otomatis sampah-sampah itu akan terbawa hanyut sampai ke pantai. Jadinya itu yang membuat pantai-pantai kita di Mataram ini itu sangat kotor. Makanya please kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Kalian buang sampah itu lebih baik di tempat penampungan sementara yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi nanti sama tukang sampah akan dibawa ke tempat pembuangan akhir gitu. Nah, kalau misalnya sampah itu sampai pantai, otomatis itu juga akan mencemari laut, mencemari ekosistem yang ada di laut. Nah, ini juga berkaitan banget sama program pemerintah NTB yang gerakan Zero Waste, ya nggak? Nah, jadi kenapa sih Pemprov NTB itu juga menggalakkan program Zero Waste? Nah, biar NTB ini yang sebagai destinasi wisata itu bisa bersih. Jadi kalau misalnya kalian atau wisatawan datang ke NTB, main ke NTB, main ke Mataram, ke Lombok dan sebagainya, ke Sumbawa, itu bisa, wow, NTB itu ternyata bersih ya. Jadi mereka akan tertarik untuk datang. Nah, itu
Tapi kalau misalnya nih kalian yang ada di sekolah ya, kalian juga bisa kok mendukung gimana sih biar sampah itu nggak banyak atau nggak menumpuk, atau sampah-sampah plastik kita itu nggak terlalu banyak. Nah, ini misalnya kalian nih yang ada di sekolah-sekolah, kalian anak-anak sekolah, itu yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah bawa tumbler buat minum. Jadi kalian nggak usah jajan air mineral atau yang pakai kemasan-kemasan plastik itu. Kemudian juga kamu bisa bawa bekal. Kalau misalnya kamu mau jajan, kamu tinggal bawa kotak bekalnya aja ke sekolah. Jadi jumlah plastiknya itu akan berkurang. Jadi mari kita dukung program pemerintah Zero Waste ini agar NTB kita itu makin bersih dan sehat dan enak untuk dikunjungi. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke materi ya. Kita akan balik lagi ke materi ke manfaat sungai. Nah, yang pertama, manfaat sungai itu secara umum itu yang pertama sebagai sarana transportasi. Ini biasanya ada di daerah pulau-pulau yang memiliki sungai yang besar. Contohnya di Kalimantan dan di Sumatera. Yang kedua sebagai sumber irigasi untuk pertanian. Yang ketiga untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang keempat juga bisa sebagai prasarana olahraga dan rekreasi. Contohnya arung jeram nih yang lagi hits, terus river tubing, ataupun sekarang ada outbound juga biasanya digunakan menggunakan sungai sebagai sarananya. Kemudian yang terakhir sebagai tempat budidaya perikanan. Nah, itu adalah contoh-contoh manfaat dari sungai. Kemudian sekarang kita ke danau. Nah, selain sungai itu ada danau. Danau ialah cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Danau mendapatkan air dari curah hujan, sungai-sungai, mata air, dan air tanah. Berdasarkan terjadinya danau, itu dapat dibentuk, danau itu bisa terbentuk karena satu, danau tektonik. Nah, danau tektonik ini terbentuk karena adanya proses tektonik seperti patahan, lipatan, dan gerakan kulit bumi lainnya. Kemudian ada danau vulkanik. Danau vulkanik ini terbentuk karena adanya proses vulkanik. Jadi kalau misalnya contohnya nih yang di Lombok ini ada danau Segara Anak yang di Gunung Rinjani. Nah, itu adalah salah satu contoh danau vulkanik. Kemudian ada danau tektovulkanik. Nah, kalau danau tektovulkanik itu terjadi karena ada gabungan proses tektonis dan proses vulkanis. Contohnya di Indonesia ini ada di Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian danau glasial, yaitu danau yang terjadi karena erosi oleh glacier. Kemudian ada danau kars atau dolina. Ini biasanya ada di daerah Gamping. Kemudian ada danau terbendung, yaitu danau yang terbentuk ketika aliran sungai itu terbendung oleh bahan-bahan seperti reruntuhan gunung. Kemudian yang terakhir ada danau buatan. Nah, ini danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Contohnya nih kalau di Lombok nih ada bendungan Batu Jai di Lombok Tengah. Terus ada bendungan Pengge juga di Lombok Tengah. Nah, jadi danau buatan itu sering kita sebut dengan waduk atau bendungan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat danau. Manfaat danau ini juga banyak banget ya. Yang pertama, untuk persediaan air bersih. Yang kedua, untuk pembangkit tenaga air juga. Kemudian yang ketiga, sarana irigasi untuk pertanian. Kemudian ada perikanan. Terus bisa juga untuk tempat rekreasi dan sarana olahraga. Terus sebagai pengendali banjir, bisa juga sebagai sarana transportasi. Nah, itu adalah manfaat dari danau. Terus sekarang kita ke rawa. Rawa itu adalah genangan air di daratan pada cekungan yang relatif dangkal. Nah, biasanya rawa ini terdapat di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar. Nah, beda ya sama danau yang relatif relatif dalam.
air rawa ini biasanya hanya tergenang aja gitu. Nah, karena rawa ini tergenang, itu rawa ini nggak memiliki sistem drainase alami, nggak ada untuk peresapannya. Jadi rawa ini dia keasamannya, derajat keasamannya itu sangat tinggi. Nah, ini ada dua jenis rawa nih. Yang pertama, rawa yang airnya selalu tergenang. Nah, ini biasanya rawa ini dasarnya ini tertutup tanah gambut yang tebal dan airnya memiliki derajat keasaman yang sangat tinggi, sehingga kalau misalnya ditanami itu nggak akan bisa karena asamnya sangat tinggi, kemudian nggak ada cacing di situ. Nah, terus yang kedua ada rawa pasang surut. Terus kalau rawa pasang surut itu rawa yang airnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, biasanya kalau di daerah pasang surut ini masih bisa untuk pertanian seperti bisa juga untuk tambak juga gitu. Terus kita udah nih ya, yang air permukaan udah kita bahas, ada sungai, ada danau, dan juga ada rawa. Kemudian kita bahas tentang air tanah. Nah, air tanah ini adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, berdasarkan letak air tanahnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanah freatis, yang pertama air tanah freatis, yang kedua air tanah artesis. Nah, kalau air tanah freatis ini air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Jadi kalau misalnya kalian punya sumur di rumah, nah itu biasanya airnya itu adalah air tanah freatis. Nah, yang kedua adalah air tanah artesis, yaitu air tanah yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Nah, biasanya kalau lapisan artesis ini biasanya digunakan di daerah perkotaan, yang itu banyak industri dan banyak hotel atau perkantoran. Jadi kayak di Jakarta, Surabaya, itu mereka hotel-hotel, perkantoran, itu dia menggunakan atau memanfaatkan air artesis yang dia itu berada di antara dua lapisan kedap air. Jadi airnya ini lebih bersih daripada air freatis gitu. Terus kita akan belajar tentang manfaat air tanah. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, yang jelas ya, air tanah itu sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian bisa membantu produksi, baik itu industri kecil, industri rumah, industri besar juga. Kemudian sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor. Nah, itu. Tapi ya, sekarang ini kita harus melestarikan air tanah, karena sekarang tuh banyak di kota-kota besar itu air tanahnya itu sampai kemudian dia karena konsumsi dari penduduk itu sangat tinggi, jadi air tanahnya itu berkurang sangat drastis. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permukaan tanah itu bisa turun. Nah, itu yang membuat Jakarta itu permukaan air tanahnya itu turun. Selain karena banyak pemukiman, itu juga air tanahnya juga banyak dimanfaatkan secara tidak bijak. Makanya jadinya permukaan tanahnya jadi turun gitu. Oke. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang perairan laut. Nah, apa sih perairan laut itu? Laut itu adalah kumpulan air asin yang sangat luas di permukaan bumi dan saling terhubung antara laut dan memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut ini sangat luas. Laut yang sangat luas ini disebut dengan samudra. Nah, ilmu yang mempelajari laut ini ada sendiri, namanya oceanografi. Kalau ilmu yang mempelajari tentang air itu namanya hidrologi, kalau laut itu oceanografi. Nah, 70% permukaan bumi ini adalah lautan. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari luar angkasa, itu bumi ini didominasi oleh warna biru. Ada 5 samudra besar yang ada di
dunia ini. Yang pertama adalah Samudra Hindia, kemudian ada Samudra Pasifik, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan belajar tentang klasifikasi air laut. Nah, berdasarkan kedalamannya, ini ada 4 ya. Yang pertama, berdasarkan kedalamannya ini laut bisa dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama itu adalah zona litoral atau zona pasang surut. Nah, ini biasanya untuk zona kalau misalnya pasang dan surut itu namanya zona pasang surut. Kemudian yang kedua ada zona meritik. Nah, zona ini biasanya kedalamannya kurang dari 200 meter. Jadi sinar matahari itu masih bisa masuk ke situ, ke daerah zona meritik itu. Nah, di zona ini itu juga banyak banget hewan dan tumbuhan laut. Kemudian yang ketiga ada zona batial atau zona laut dalam. Kalau zona batial ini kedalamannya sekitar 200 sampai 1800 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk zona ini sinar mataharinya itu udah susah untuk menembus dasar laut. Jadi yang hidup di situ itu hanya tumbuhan autotrof. Jadi tumbuhan autotrof itu tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri. Kemudian yang keempat ini ada zona abisal. Nah, zona ini kedalamannya itu lebih dari 1800 meter. Di zona ini itu udah nggak ada sinar matahari sama sekali dan suhunya itu sangat rendah. Tapi tekanannya itu justru sangat tinggi. Nah, biasanya di zona abisal ini ekosistem yang hidup di situ itu adalah hewan predator. Terus ada detritivor atau pemakan sisa organisme dan hewan pengurai. Jadi kalau misalnya kalian itu pernah melihat ada hewan atau ikan yang serem-serem, nah itu biasanya dia hewan yang hidup di zona abisal gitu. Kemudian berdasarkan proses terjadinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama laut transgresi, kemudian yang kedua laut regresi, dan yang ketiga adalah laut ingresi. Nah, kalau laut transgresi ini laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Kalau laut regresi ini laut yang seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi. Kemudian yang terakhir ada laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena adanya penurunan dasar laut oleh tenaga tektonik. Nah, laut ingresi ini contohnya tuh di Laut Banda. Kemudian berdasarkan letaknya, ini ada laut tepi, ada laut pertengahan, dan juga laut pedalaman. Nah, kalau laut tepi, ini laut yang terletak di tepian benua yang seolah-olah terpisah dari lautan oleh deretan-deretan pulau dan semenanjung. Oke, Bu Guru. Oh iya. Bu Guru Sofia, maaf ya kami potong dulu untuk penjelasan Iya, materinya. Iya, karena kita sudah ke 30 menit nih ya, waktunya sudah menjelaskan Bu Guru Sofia mengenai dinamika hidrosfer ya untuk edisi pagi hari ini. Dan sebelumnya kita berikan waktu dulu untuk adik-adik di rumah yang ingin menyusun pertanyaan ya Bu Guru ya. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi ya Bu Guru dengan informasi dan juga materi-materi selanjutnya. Jadi untuk adik-adik di rumah jangan lupa susun pertanyaannya, sebentar lagi kita akan kembali. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan, ditemani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go.
semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Makasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kelas on Air dilanjutkan. Oke, balik lagi di Kelas on Air RRI Mataram ya. Dan masih bersama Bu Guru Sofia. Halo Bu Guru. Halo, Iya, Mbak Dini. masih setia ya Bu Guru menemani kami yang ingin belajar di sini, termasuk Dini ya. Belajar lagi akhirnya. Oke Bu Guru, kita buka langsung untuk yang ingin bertanya di 081802057000. Silakan langsung untuk menanyakan materi pelajaran edisi pagi ini, yaitu mengenai dinamika hidrosfer. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Guru ya, dimana ternyata salah satu lapisan bumi yaitu hidrosfer ini tentunya mempengaruhi banyak hal, termasuk juga terbentuknya sungai-sungai yang ada di bumi ya Bu Guru ya, sampai Iya, laut. Aduh, jadi pengen melaut deh. Ada yang sudah masuk sepertinya Bu Guru. Dini terima dulu ya. Oke. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo. Baik. Halo. Ini ada penanya lagi Prof melalui Oke, ini suaranya nggak masuk ya. diterima dulu ya. Oke. Halo. Prof. Ya. Prof, kualitas Iya. yang baik. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Mana, Prof? Ya, kalau mau jujur itu memang Halo. lancar. Kalau bagi jam. Iya, dengan siapa? Tua di atas 90 tahun, biasa berkurang 7 jam. Ya, Oke, ini suaranya double ya. Jadi masih belum terdengar dari siapa di mana. Mungkin nanti kita coba lagi ya, lagi sekali aja. Silakan yang ingin mencoba untuk ikut bertanya sama Bu Guru Iya. Sofia ya Bu Guru ya. Ayo nih anak-anak Semanti, mana Iya, nih? Semanti juara, silakan. Oke, Nanti Bu dicoba kasih lagi ya. nilai tambahan bintang deh kalau bisa betul. telepon di sini. Siapa lagi nih? Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Nah, ini kedengeran suaranya nih. Dengan siapa ini? Halo. Ya, halo. Langsung aja dengan siapa? Halo. Iya, halo. seimbang, vitamin, mineral, ya. Halo. Sekali dan apa namanya obat-obat yang Ini nggak kedengeran suaranya nih. Bilang lagi ya. bisa berguna untuk meningkatkan sistem gitu. Halo. Banyak bisa kita pakai ya. Jadi Oke, artinya jangan monitor di Facebook ya. Dimatiin dulu. Perkenalkan nama saya. Heeh. kita bikin tentara di dalam tubuh kita semaksimal kita bisa selama kita ada. Halo. Kan ada yang mungkin kurang, yang makanya Iya, kita coba cek lagi ya. Oke. Aduh, ini suaranya double ya. Tapi untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang menyimak, sekali lagi jangan monitor di video Facebook live Pro 2 RRI Mataram ya. Sekali lagi kita terima coba ya. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Ya kan tidurnya bisa jam 11 jam 6 jam Halo.
sebaiknya begitu gitu. Ya kalau sholat subuh kayak gitu. Iya, ini suaranya nggak masuk, ini nggak ngomong apa gimana ya? Atau mungkin udah ngomong dari tadi dianya ya. Oke, kalau begitu mungkin diganti aja dengan chat aja ya. Chat aja Bu Guru, kita tunggu. Silakan untuk yang ingin bertanya langsung bisa chat di WhatsApp Pro 2 ya di. Oke, kita terima lagi. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana langsung aja pertanyaannya? Halo. Ya, halo. Langsung sebutkan nama dan pertanyaannya. Halo. Oke, ini udah masuk. Halo. Iya, halo. Oke. Sepertinya belum bisa dimonitor ya oleh adik-adik yang sudah ikutan telepon. Tapi sekali lagi mungkin bisa lewat chatting aja dulu ya di WhatsApp Pro 2. Silakan yang ingin chatting aja langsung pertanyaannya ke 081802057000. Boleh di WhatsApp atau di SMS ya. Sementara Bu Sofia? Iya. Masih di situ ya Bu Sofia ya? Masih. Tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang dinamika hidrosfer, dan sekali lagi untuk yang ingin ikutan boleh untuk chatting aja dulu ya, jangan ditelepon nomor WhatsAppnya Pro 2. Jadi nanti biar bisa langsung dijawab sama Bu Guru. Oke, silakan. Oh ya, siapa nih yang mau nanya sebentar? Sudah ada yang masuk sepertinya Bu Guru. Silakan boleh langsung chatting dini melalui WhatsApp. Dari penjelasan Bu Sofia tadi yang sudah panjang lebar ya, menanyakan tentang dinamika hidrosfer, boleh. Mungkin pengen cepat-cepat ke pantai juga Bu Guru. Oh ya, boleh. Ke laut tapi keadaan belum memungkinkan ya. Ini ada pertanyaan dari siswi SMA Negeri 3 Mataram. Langsung sebutkan nama dan langsung pertanyaan ya. Biar nggak anak Agung Putri Lestari. Langsung aja pertanyaannya, silakan langsung diketik. Ya, halo Agung. Oh, ini Bu Gurunya kenal ya? Iya. Iyalah ya. Langsung nanti ya. Terus ada ini juga Elsa dari SMA 3 juga. Saya mau bertanya mengapa ini pertanyaannya Bu Guru, mengapa sih air laut asin? Terima kasih katanya. Silakan Bu Guru dijawab dulu. Untuk yang Elsa ya tadi ya, kenapa air laut asin ya? Ya, kenapa sih kok air laut itu kok asin? Nah, sebenarnya rasa air laut ini asalnya dari daratan. Jadi ketika hujan di daratan, itu kan air akan meresap ke dalam tanah, dan kemudian dia akan keluar melalui tanah menuju sungai sampai mencapai laut. Nah, ketika dalam perjalanan menuju air yang berasal dari daratan itu mengandung mineral. Nah, sehingga menjadikan laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Nah, ketika terjadi penguapannya itu kan yang menguap hanya airnya aja, tapi garam-garam mineral yang ada di lautan itu tidak ikut menguap. Jadi garam-garam mineral itu hanya mengendap di lautan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa air laut itu menjadi asin. Gitu. Oke, gitu ya. Tadi buat Elsa yang bertanya Bu Guru. Terus dari anak Agung Putri Lestari, mengapa sih daerah rawa itu kurang baik untuk daerah pertanian, Bu? Oke. Ya, makasih Agung. Kenapa sih kok daerah rawa itu nggak bagus untuk pertanian ya? Ya, karena rawa itu derajat keasamannya itu sangat tinggi. Jadi tanahnya itu karena rawa itu kan tanahnya termasuk tanah organis ya, tanah organik yang asam dan gak ada cacingnya. Jadi kalau cacing itu kan dia sebagai indikasi kalau tanah itu subur. Jadi kalau tanah itu subur, indikasinya itu ada cacingnya. Tapi kalau di tanah rawa itu karena asam, jadi cacingnya itu tidak bisa hidup di situ. Nah, sehingga rawa itu tidak cocok atau tidak kurang baik untuk dijadikan lahan pertanian. Gitu Agung. Oke, ada lagi nih Bu Guru. Selamat pagi. Ini Ida Ayu Wayan Kartika Rani dari SMA 3 Mataram mau bertanya, mengapa ketika hujan deras banyak sampah berserakan di pantai, Bu?
Kenapa? Ya itu tadi ya, Ibu tadi kan udah bilang ya, orang-orang sini itu kan banyak yang membuang sampah. Nggak cuma orang sini sih, masih banyak masyarakat di Indonesia ini suka membuang sampah itu di pinggir pantai, ada yang di parit, sehingga ketika ada hujan deras itu otomatis sampah-sampahnya itu terbawa ke sungai. Nah, sungai itu muaranya ke laut. Jadi kalau misalnya ada hujan deras, kemudian debit air sungainya itu tinggi, otomatis itu air sungai membawa sampah-sampah itu sampai ke laut. Jadi itu yang menyebabkan pantai-pantai di sekitar kita atau yang ada di yang paling dekat ya sih di Ampenan contohnya itu sangat kotor, sehingga menyebabkan kita males kan ya untuk ke sana. Untuk melihat aja males ya, karena sangat kotor itu. Jadi kalau misalnya pengen pantai itu bersih, ya kalian harus menjaga, mulai dari jangan buang sampah di sungai, menjaga parit tetap bersih dan gitu. Oke gitu. Oke, Bu Guru, satu pertanyaan lagi dari Elfarah Sandova ya. Kenapa sih Bu Guru ketersediaan air di bumi ini tetap gitu sifatnya? Kenapa Bu Guru katanya mau tanya itu? Kenapa ini ya, kenapa ketersediaan air di bumi ini tetap ya? Kalau kalian perhatikan emang kok ada sih daerah yang kering, tapi ada juga daerah, kadang ada daerah yang kekeringan, tapi ada juga daerah yang mungkin di sana ada banjir dan sebagainya. Sebenarnya memang ketersediaan air di bumi ini itu tetap. Jadi bumi ini 70%-nya itu adalah air. Kenapa air di bumi ini tetap? Itu karena adanya siklus hidrologi. Jadi pemanasan air laut oleh paparan sinar matahari itu merupakan kunci proses hidrologi tersebut. Dan proses hidrologi itu dapat terus-menerus itu juga karena adanya sinar matahari. Jadi air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan air, salju, hujan es, gerimis dan kabut dan lain-lain. Nah, proses siklus hidrologi ini juga berdampak pada teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi. Oke, Bu Guru. Ya, oke. Ada Kita lagi? ada masih banyak nih Bu Guru ya. Oh iya. Jadi dari Adeline ya. Adeline. Salam sama Bu Putri dan Pak Haruman katanya. Oh, kirim salam dulu. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Bu Guru yang dimaksud pola dendritik? Itu Bu Guru. Apa yang dimaksud pola aliran dendritik ya? Mungkin di sungai itu ya, pola aliran sungai ya. Pola aliran dendritik itu adalah pola aliran sungai yang dia bentuknya seperti cabang atau akar tanaman. Nah, biasanya aliran dendritik ini ada di daerah dataran rendah dan daerah pantai. Itu. Ada lagi? Oke, kita coba terima. Sepertinya ada lagi nih ya. Bu Guru, apa maksud perbedaan densitas dari I Gusti Ayu Eka Puspita? Apa yang dimaksud dengan perbedaan edintas ya? Densitas, perbedaan densitas. Perbedaan? Densitas. Perbedaan densitas. Perbedaan densitas pada rawa ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke rawa. Halo Bu Guru. Iya. Oke. Ini aja deh Bu Guru. Yang densitas, pertanyaan banyak sekali tadi nih. Yang densitas ya. Densitas adalah besaran kerapatan suatu benda yang dinyatakan dalam berat persatuan volume benda. Jadi densitas itu seperti massa jenis. Oke, halo Bu Guru. Ya.
Ya, jadi densitas itu massa jenis. Jadi suatu besaran kerapatan massa yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut, gitu. Oke. Jadi gitu Bu Guru ya. Iya. Oke, sekarang kita terima telepon nih Bu Guru ya. Oke. Sepertinya sudah bisa. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin menelpon sekarang bisa bertanya melalui telepon di WhatsApp Pro 2. Jadi 081802057000. Langsung bertanya sama Bu Guru Sofia di sini ya. Tapi mungkin kita ke jeda dulu sejenak ya. Untuk Bu Guru Sofia bisa istirahat dulu. Kemudian untuk teman-teman yang masih mau bertanya masih di kelas on air RRI Mataram. Yap. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kelas on air dilanjutkan. Baik, masih bersama Bu Guru Sofia dari SMA Negeri 3 Mataram ya, Bu Guru. Iya, Ibu Guru masih setia dong ya. Iya, masih dong. Iya, dan sekarang kita akan terima telepon untuk yang ingin bertanya, silakan. Oke. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Farokia dari SMAN 3 Mataram. Silakan langsung pertanyaannya. Saya ingin bertanya, mengapa danau kars bisa terbentuk akibat lapukan kapur? Apa danau ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian? Karena kan danau ini terbentuk akibat pelapukan kapur. Sedangkan kapur itu tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Itu saja, terima kasih. Oke, bagaimana Bu Guru Sofia? Maaf, ini tadi nggak jelas, soalnya gimana dia nanyanya? Oke, mungkin sekali lagi ya. Kita terima dulu ya. Oh, sudah masuk ya. Halo. Halo? Iya.
mengapa danau kars Bisa pelan-pelan terbentuk ngomongnya. Aduh, halo pelan-pelan aja. Mengapa danau kars bisa terbentuk akibat lapukan kapur? Apa danau ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian karena kan di dalamnya ada kapur? Oke. Gimana Bu Oke. Guru Sofia? Ya. Oke, silakan langsung saja Oke. Bu Guru jawabannya. Kalau di danau yang ada di daerah Gamping atau daerah Dolina, itu biasanya ada yang namanya pertanian gogo, padi gogo. Nah itu kalau di Dolina itu biasanya dia kalau misalnya musim kemarau itu airnya juga hanya sedikit. Tapi kalau musim hujan itu airnya banyak karena untuk di daerah Kapur itu airnya itu berasal dari curah hujan yang tinggi. Jadi mereka tetap masih bisa untuk bertani, tapi dia harus tergantung dari musimnya. Kalau musim hujan dia bisa bertani, tapi kalau misalnya musim kemarau dia nggak bisa bertani karena airnya nggak ada, kayak gitu. Oke, Bu Halo? Guru. Halo? Ya, Iya. Oke, sudah Bu Guru ya? ya. Oke, terima kasih Bu Guru. Jawabannya untuk siapa tadi ya? Elvara ya. Iya, kita sapa dulu untuk yang ingin menelpon lagi ya. Silakan, satu pertanyaan lagi di telepon. Boleh untuk yang ingin bertanya sama Bu Guru Sofia di 081802057000 atau kita ke chatting dulu ya. Ini dari Vanessa. Oh, ada lagi sepertinya yang masuk. Ada yang masuk lagi nih Bu Guru, kita simak dulu siapa yang masuk nih. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Revina Putriananda dari SMA N 3 Mataram. Oke, langsung pertanyaannya. Mau nanya, air tanah artesis dimanfaatkan untuk apa sih? Oke, air tanah Pemanfaatan artesis. air artesis. Oke. Permanfaatan air artesis itu biasanya digunakan di daerah kota besar untuk keperluan misalnya ada industri atau kantor atau rumah sakit dan sebagainya. Karena kalau misalnya dia hanya mengandalkan air freatis itu tidak akan cukup. Jadi dia akan mengandalkan air artesis yang berada di antara dua lapisan kedap air. Jadi kalau air artesis ini lebih banyak, jadi lebih untuk pemanfaatan yang banyak, untuk konsumsi yang banyak itu bisa di air artesis. Jadi itu pemanfaatan air artesis. Oke, Bu Guru, itu dia ya. Selanjutnya mungkin untuk yang ikut telepon lagi silakan. Kita masih akan terima telepon nih Bu Guru ya. Untuk yang ingin bertanya kembali karena banyak sekali sepertinya yang ikutan atensi nih Bu Guru. Nggak apa-apa. Silakan. Oke, halo. Halo, selamat pagi kelas on air. Halo. Ya, dengan siapa? Dengan Tania Citra Dwianti di SMA 3 Tania. dari sebuah SMA Mata 3. Oke, halo Tania. Halo Guru. Halo, langsung saja pertanyaannya Tania. Oke, jadi pertanyaan saya itu kan di sekarang ini kita nih sedang menghadapi pandemi virus. Maka salah satu pencegahannya yaitu dengan penyemprotan disinfektan. Jadi apakah berpengaruh dengan kualitas air dalam siklus hidrologi? Oke, terima kasih Tania. Satu lagi, halo. 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 Iya, dengan siapa? Dengan Hendra Abadi Putra dari SMA N3 Mataram. Oke, langsung pertanyaannya Hendra. Bu Guru, saya mau nanya nih, apakah Ya. semua sungai bisa dijadikan sarana transportasi? Oke. Oke, terima kasih Hendra. Silakan Bu Guru dijawab dulu pertanyaan yang pertama dari Tania. Oke, Tania. Bagaimana? Apakah penyemprotan desinfektan ini berpengaruh terhadap kualitas? Maksudnya berpengaruh terhadap siklus hidrologi. Nah, sebenarnya kalau kita misalnya menyemprot desinfektan ya, yang menguap itu hanya airnya aja. Jadi antiseptiknya itu tetap
menempel, misalnya kita semprot di meja misalnya ya. Nah, desinfektannya itu tetap di meja. Yang menguap itu adalah airnya aja. Gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh ke siklus hidrologi. Oke. Itu untuk Tania ya. Ya, terus untuk Hendra. Lanjut lagi untuk pertanyaannya Hendra ya. Hendra ini tadi nanya transportasi sungai. Transportasi sungai. Sebenarnya tidak semua sungai bisa digunakan untuk transportasi. Ada syaratnya. Ya, yang pertama itu dia debit airnya itu harus stabil. Kalau sungai itu debitnya tidak stabil, itu tidak bisa digunakan untuk transportasi. Kemudian juga tingkat erosinya rendah. Nah, kemudian badan sungai itu harus lebar dan topografinya itu harus datar. Jadi kalau misalnya ada sungai yang curam, kemudian terjal, itu susah untuk sarana transportasi. Beda kalau misalnya gini, kalau kamu pernah lihat sungai yang ada di Kalimantan, itu kan sungainya kan besar-besar dan dia badan sungainya besar. Kemudian juga topografinya datar. Nah, itu dia bisa digunakan sebagai sarana transportasi. Tapi kalau misalnya sungai itu sempit, kemudian terjal, nah itu tidak bisa digunakan sebagai sarana transportasi. Tapi untuk sungai-sungai yang terjal itu bisa digunakan untuk sarana misalnya arung jeram. Bisa juga sebagai river tubing atau susur sungai yang pakai ban itu. Nah, itu bisa digunakan kalau misalnya sungainya itu terjal. Oke, terima kasih. Ya, terakhir nih Bu Guru Sofia, ada yang ingin disampaikan mungkin untuk murid-murid Bu Guru yang lagi di rumah, yang lagi belajar juga. Silakan 1 menit aja. Ya, untuk murid-murid tersayang yang ada di Semanti ataupun di mana aja, boleh Ibu cuma mau pesan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan juga tetap di rumah. Tetap di rumah aja, tapi kalian tetap belajar. Kalian bisa belajar lewat RRI kelas online ini. Ini bagus banget buat kalian, biar kalian itu tetap bisa belajar. Biasanya kan kalau di rumah kalian kan males nih kalau mau belajar. Tapi semoga dengan kelas on air RRI Mataram ini kalian bisa belajar. Oke, terima kasih Bu Guru Sofia. Terima kasih banyak untuk waktunya belajar di RRI untuk edisi pagi hari ini. Jadi itu dia ya pendengar kelas on air RRI Mataram. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air RRI Mataram.